Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jarani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang subscriber ya. Maksudnya ini kita yang beli-beli subscriber atau beli-beli jam tayang atau beli jasa layanan monetisasi. Jadi di sini banyak teman-teman kita itu yang bimbang atau mungkin bingung ya. Bang, kalau kita misalnya beli jasa layanan monetisasi, ntar apakah bisa dimonetisasi? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Dan yang pertanyaan kedua itu, kalau kita misalnya jasa layanan monetisasi itu channelnya tidak berkembang. Jadi untuk penjelasannya yang detailnya ya, soal bisa dimonetisasi itu bisa. Karena gagal monetisasi itu bukan pihak yang nyuntik. Kalau kita nyuntiknya benar, ibarat kata kita saling sabret. Tapi kalau kita nyuntiknya tidak benar, itu bot. Nah, di sini yang gagal monetisasi itu konten teman-teman, bukan pihak jasa. Dan untuk berkembangnya channel itu, misalnya ini hasil jasa layanan monetisasi, ntar channelnya akan rusak, hancur, nggak berkembang. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena banyak channel member yang saya masukin ya, yang saya suntik-suntik itu saya cek. Semuanya tergantung konten kalian. Konten kalian itu minat ke penonton atau enggak. Jadi contohnya seperti ini ya, channel yang ini. Ini channelnya semua suntikan saya. Nah, channel ini untuk jasa layanan monetisasi itu cuma untuk persyaratan. Jadi modelnya kita hanya untuk persyaratan monetisasi. Cuman untuk langkah-langkahnya kita juga harus tahu cara mainnya. Jadi untuk optimasi metadata. Intinya di sini untuk settingan channel, settingan video di setiap kita upload, kita harus benar. Meskipun itu entar hasil suntikan atau apa, itu hanya untuk memenuhi persyaratan monetisasi saja. Untuk kedepannya, kalau channel kita mungkin minat ke penonton, atau kita atur metadatanya benar, SEO-nya benar, secara otomatis banyak penonton atau subscriber organik yang datang. Kalau konten kita benar-benar ditunggu atau dicari oleh mereka semua. Jadi jawabannya kalau misalnya kita jasa layanan monetisasi, soal hancur channel atau enggaknya itu semua tergantung konten kalian. Meskipun kalian main murni, main SEO, main sembarang kalir, kalau video yang kalian suguhkan tidak minat ke penonton, itu sama saja. Durasi kecil, rekomendasi tidak dapat. Cuman di sini kebanyakan kalau YouTuber besar kan melarang. Cuman kalau saya pribadi, kenapa saya banyak memonetisasi channel YouTube? Kalau saya misalnya mendapatkan viewer secara organik, secara murni, itu lama. Kenapa? Saya upload video, itu belum tentu ada yang subscribe. Saya sudah optimasikan semua, main ini dan itu, tapi belum tentu saya 1 tahun gajian. Maka dari itu di sini saya menyimpan beberapa channel YouTube dan beberapa akun AdSense. Jadi untuk apa? Yang 2 channel biarkan mengalir apa adanya, sisanya kita bisa cari sendiri. Contohnya untuk dolarnya, mungkin biar untuk gajian kita ke depan. Meskipun hasilnya nggak banyak, yang penting kita gajian. Untuk channel yang pertama aman, gitu loh. Karena di YouTube itu kalau kita cuma buat hiburan, ya udah hiburan saja, nggak gaji-gajian sampai besok. Kalau kita benar-benar kepingin punya penghasilan dari YouTube, yaitu kita belajar. Kita belajar gimana ya caranya kita menghasilkan uang dari YouTube. Nah, di sini kita harus pahami. Kita nggak cuma upload video. Kalau kita cuma upload video, ya benar misalnya video kita bisa rame, ini misalnya. Cuman kebanyakan sekarang kan pemain baru, video rame, nggak mau memahami metadatanya YouTube, settingannya channel, akhirnya gagal monetisasi atau mungkin malah kena dismount gara-gara konten berulang, konten yang digunakan ulang. Bang, ini channel saya kan video saya nggak kena klaim hak cipta, tapi kok kena dismount atau konten berulang. Konten berulang itu bukan karena hak cipta, tapi caranya edit kalian, dari thumbnail, judul, deskripsi sama semua. Jadi YouTube itu bingung, ini channel kok sama semua gitu loh. Jadi untuk teman-teman itu harus yang dipahami pertama itu, kalau kalian benar-benar main YouTube, kepingin punya gaji dari YouTube, ya kalian harus belajar. Kalau kalian kepingin main, alah saya main santai saja, biarkan ini mengalir apa adanya, ya boleh, itu malah bagus.
Tapi kalau saya pribadi kan nggak serantan, ora konten. Saya 1 tahun nunggu lah entek buat kuota, buat edit video. Nah, di sini maka dari itu saya menyediakan beberapa channel YouTube itu yang 2 biarkan mengalir apa adanya, sisanya bisa kita mainkan yang barbar ya. Itu untuk gajinya kita. Ya, semoga di penjelasan saya saat ini bisa dimengerti untuk teman-teman semua. Ya, kalau pesan saya sih, teman-teman main organik saja. Bagusin video kalian, rajin upload. Insya Allah, tanpa kalian beli ini dan itu, channel kalian akan maju. Tetap semangat, jangan tumbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.